Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Rianti dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, demam berdarah denggi atau DBD menjadi salah satu penyakit yang sering kali muncul saat musim penghujan tiba. Nah, terlebih BMKG memprediksi musim hujan tahun ini dapat berlangsung lama nih, yakni hingga Januari 2022. Sehingga meningkatkan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita nih dapat terhindar dari penularan DBD selama musim hujan berlangsung? Untuk membahas hal ini, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Halo Pak Taufik, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya, meskipun di musim penghujan seperti ini begitu. Betul. Iya. Nah kan di musim penghujan ini menjadi tempat untuk bersarangnya virus atau bakteri gitu Pak ya, karena penyebarannya yang semakin cepat di musim penghujan ini. Nah salah satu penyakit yang menyebar di musim penghujan ini kan DBD Pak. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan DBD ini? Iya, jadi DBD itu adalah, kalau singkatannya adalah demam berdarah denggi ya. Jadi adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya Aedes aegypti ya. Nah, jadi virus inilah yang mengganggu sistem imunitas dalam tubuh yang menyebabkan reaksi. Jadi ada reaksi bahkan sampai fatal, itu menimbulkan kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma inilah yang bisa berdampak kepada kematian penderitanya. Itu mungkin dari istilah DBD tadi. Untuk penyebabnya sendiri apa cuma karena nyamuk itu aja Pak? Iya betul, jadi virus demam berdarah ini kan dibawa oleh nyamuk tersebut. Jadi nyamuk itu sebagai pembawanya sebetulnya, yang dia bisa menyebarkan kepada orang lain, karena ini termasuk kategori penyakit menular sebetulnya. Nah jadi sebetulnya titik pangkal dari pencegahan DBD adalah bagaimana agar kita tidak tergigit nyamuk. Itu sebetulnya titik poinnya di sana, karena nyamuk inilah yang membawa kuman daripada demam berdarah, virus demam berdarah. Ketika digigit nyamuk membawa virus denggi begitu Pak ya. Nah, apakah ini langsung mengalami DBD atau ada antibodi yang mampu melawannya Pak? Ya, jadi DBD itu kan reaksinya pada tubuh itu ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Artinya ada yang bergejala, ada yang tidak. Bisa saja kita digigit tapi tidak menimbulkan manifestasi atau gejala apa-apa. Tetapi yang berbahaya ini adalah yang menimbulkan gejala. Ini karena apa? Dia virus itu akan mengganggu sistem imunitas dalam tubuh. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh akan selalu bereaksi terhadap antigen, sama seperti COVID tadi ya. Nah jadi virus yang masuk ke tubuh itu akan direaksi oleh sistem imun tubuh, tetapi reaksi daripada imun tubuh daripada virus ini itu akan justru menimbulkan kerusakan pada membran plasma. Nah sehingga ini menyebabkan kebocoran plasma, dan dampaknya juga adalah menimbulkan reaksi penurunan kadar hemoglobin trombosit dalam tubuh, sehingga ini yang mengakibatkan terjadinya pendarahan spontan pada si penderita DBD itu sendiri. Jadi sebetulnya ada reaksi, tapi reaksinya malah berlebihan. Jadi hebatnya DBD ini, kalau ada penyakit yang lain, kalau ada antibodi kita justru bisa dilawan ya sama antigen, tapi ini dia malah bereaksi dengan antibodi, malah menimbulkan kerusakan dalam tubuh kita. Kalau bisa diruntut Pak, gejala-gejalanya gimana? Iya, jadi kalau kita berbicara yang simptomatik aja ya, bergejala. Gejala khasnya adalah dia biasanya kebanyakan sih demam spontan. Jadi tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba demam gitu loh. Dan demam ini bisa berlangsung sampai 7 hari. Jadi tidak ada penyebab yang lain, tahu-tahu demam gitu. Nah inilah yang kadang-kadang kalau kita sampaikan, kalau DBD itu kan ada 4 grade ya. Yang kalau sampai grade 3 dan 4 itu menimbulkan reaksi tadi, cepat dia akan bereaksi menimbulkan kebocoran plasma, tapi kalau yang grade 1 sebetulnya harus ditemukan di grade 1-nya. Itu biasanya demam ya, disertai dengan nyeri kepala, bisa ada epitaksis ya langsung, atau kalau bisanya kita, kalau di dokter itu ada kan uji tourniquet namanya. Nah, rampelet ya diuji. Nah, kalau uji tourniquetnya positif, nah ini kemungkinan mengarah DBD. Di samping itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Termasuk alatnya namanya PCR juga. PCR untuk mendeteksi adanya virus dari demam berdarah ini. Itu yang secara laboratorium ya. Dan biasanya juga dilihat kadar trombositnya maupun hematokritnya dalam tubuh. Tadi ada demam juga, ya, kayak. Demam itu spontan. Berapa derajat, Pak? Demamnya cukup tinggi. Nah ini, tinggi, ya? dia bisa 39 sampai 40. Jadi memang sangat febris. Beda ya kalau demam-demam biasa kan hanya 37,5 lebih. Ini tinggi, 39 sampai dan munculnya mendadak. Nah ini yang kita kadang-kadang perjalanannya DBD ini yang berbahaya adalah kalau dia sudah langsung mencapai grade 3 dan 4 tadi dengan manifestasi perdarahan, misalnya disertai dengan pembengkakan pada leper ya, kemudian ada mimisan, perdarahan spontan sebagainya, dan bahkan ada terjadi yang disebut dengan DSS, dengue shock syndrome. Yang tadi yang sampai kebocoran plasma, sehingga itu bisa menimbulkan kematian kalau tidak ditangani di rumah sakit atau tempat lain. Berarti dapat menimbulkan dampak yang fatal juga. Betul, ternyata, kalau Pak, dibiarkan ya? itu. Oke, baik. Lalu ini kan karena virus dibawa oleh nyamuk, lantas gimana cara membedakan nyamuknya sih, Pak? Karena kan yang kalau orang awam melihat kan ya cuma hitam begitu ya, terbang ya. Jadi nyamuk tuh banyak, Pak, sebetulnya jenisnya. Tetapi kita sudah meneliti nyamuk Aedes aegypti itu nyamuknya kecil. Ya. Tetapi dia mempunyai spesifik ada bintik-bintik putihnya pada kakinya ya. Nah kemudian dari perilakunya. Jadi perilakunya biasanya prioritas yang menggigitnya adalah nyamuk betina. Yang kedua dia menggigitnya sepanjang hari, siang. Sepanjang siang? Iya. Nah kalau dari perilaku bertelurnya, dia bertelur. Nah bertelurnya itu dia setelah menggigit darah manusia. Nah inilah gunanya mereka untuk bereproduksi adalah sampai membentuk telur dan sebagainya. Nah dia suka bertelur itu adalah di kubangan air yang jernih. Bukan di comberan dan sebagainya. Nah, kenapa ini menunjukkan bukti bahwa kenapa DBD itu meningkat pada saat musim hujan? Karena banyaknya air hujan yang tertampung di suatu tempat, di mana saja. Nah, disitulah dia bertelur. Nah, ada teori lain menyatakan sebetulnya telur DBD ini kalau dia bertelur itu bisa tersimpan di tanah atau sebagainya selama 6 bulan. Nah, setelah adanya air ini akan menetaskan telurnya. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu sekali bertelur sampai 400 sampai 600 biji. Oh, cukup banyak, Pak ya. Ya, inilah kenapa perkembangannya sangat masif. Oleh karena itu, salah satu pencegahannya adalah bagaimana kita memantau atau mengawasi tempat-tempat tadi perilakunya dia tempat terutama di pas-pas bunga ya, kemudian kaleng-kaleng kosong ataupun tempat-tempat menampung air hujan, kemudian tempat makanan hewan piaraan, kemudian di dispenser atau di kulkas ya yang di belakang. Nah ini harus diperhatikan. Cara memperhatikan gimana? Mengamati di sana ada terdapat jentik atau tidak. Nah biasanya kalau jentik di tempat-tempat seperti itu atau di bak mandi dan sebagainya, ini kategori kesenangannya nyamuk Aedes aegypti. Untuk perkembangbiakannya cepat Pak untuk nyamuk itu, Pak? Coba bisa kita bayangkan ya, nyamuk itu kan umurnya tidak terlalu panjang ya. Jadi ini membuktikan kenapa dengan pengasapan atau fogging itu tidak efektif, karena itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Padahal nyamuk tadi sekali bertelur adalah 400 sampai 600. Itu kan tidak bisa dimusnahkan dengan fogging. Jadi kita harus ada gerakan namanya 3M, yaitu membersihkan ya, menguras ya, kemudian membilas atau menutup ya, kemudian merecycle dan sebagainya untuk sampah sebagainya. Nah kemudian lakukanlah abatisasi. Nah kalau bubuk abati itu tujuannya adalah untuk mematikan jentik-jentik yang ada. Biasanya kan masyarakat kita kalau musim hujan suka nampung air hujan kan? Iya benar. Nah di tempat penampungan itu biasanya cepat sekali tumbuhnya jentik di sana. Nah supaya mencegah itu biasanya taburkanlah bubuk-bubuk abati. Nah kalau misalnya kita membuat satu kolam kecil ya di rumah, biasakanlah di sana juga ada ikan, terutama ikan yang bisa memangsa jentik tersebut. Tadi fogging ternyata tidak efektif ya untuk membunuh nyamuk DBD itu sendiri. Karena juga kan ada yang beranggapan fogging ini Pak dapat menimbulkan penyakit begitu, benar Pak? Ya jadi begini, kerugian fogging ya. Fogging itu pertama adalah hanya membunuh nyamuk dewasa kan, yang besar. Tapi kan kita tahu satu nyamuk tuh bisa sampai 600 sebagainya. Tapi apa gunanya gitu loh? Padahal yang kedua biayanya mahal fogging ini.
Yang ketiga adalah dia mengandung zat kimia ya tentu beracun. Nah ini kan akan meracuni di sekitarnya. Berdampak bagi kesehatan. Dan lingkungan kesehatan manusia. Jadi itu. Nah lebih efektif adalah tadi pemberantasan sarang nyamuk. Dengan cara 3M+. Iya, dengan PSN tadi. Oke, gitu. baik. Lalu adakah kriteria siapa saja yang rentan terkena DBD, Pak? Ya sebetulnya kita dari data ya semua golongan umur bisa kena DBD. Tetapi memang untuk orang anak kecil dan kan karena imunologinya belum terbentuk sempurna, itulah yang paling fatal kalau terserang DBD ini. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak, namun perlu jeda sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, kembali lagi di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan, dan kita juga masih nih membahas mengenai waspada DBD di musim penghujan. Nah, baik Pak Taufik, melanjutkan perbincangan kita. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai DBD, terus gejala-gejalanya. Lalu ada juga nih Pak masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit DBD ini sama dengan tifus. Ini gimana Pak? Ya tentu berbeda ya. Memang dia sama-sama menimbulkan gejala demam. Iya. Nah tetapi kan kalau biasanya akibat tipes itu demamnya turun naik, tetapi berkepanjangan. Nah tetapi kalau kita dari gejala klinisnya sangat berbeda. Kalau tipoid itu biasanya demam yang akan menimbulkan efek juga pada saluran pencernaan. Makanya kan orangnya malas makan, mual muntah dan sebagainya. Tetapi kalau DBD kan dia langsung menyerang ke darah manusia ya, masuk ke dalam plasma dan sebagainya. Makanya DBD ini lebih berbahaya daripada virus tipoid. Dan secara laboratorium kan pasti ditemukan jenisnya. Kalau tipes ya dibuktikan dengan tes Widal, ada kadarnya tinggi gitu, itu tipes. Nah, kalau ini kan DBD. Jadi hanya persamaannya hanya sama golongan penyakit yang menimbulkan demam gitu. Itu saja persamaannya. Oke, baik. Lalu apabila mengalami DBD Pak, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan masyarakat di rumah Pak, atau malah harus ke rumah sakit begitu Pak? Iya, makanya saya bilang tadi kunci daripada untuk mengamankan DBD adalah menemukan pada saat grade 1. Jadi grade 1 itu kan kalau orang DBD itu misalnya dia sudah demamnya terus menerus langsung tinggi 39 selama 7 hari. Nah, jangan lupa diperhatikan ada gejala-gejala shock. Gejala-gejala shock itu maksudnya gimana? Akral dingin, kakinya dingin gitu loh dan sebagainya ya. Apalagi sampai ada muncul perdarahan spontan seperti mimisan, kemudian muntah darah atau melena ya, berak darah, atau ada nyeri di sebelah kanan ditekan pada leher ini. Nah, atau adanya munculnya manifestasi munculnya bintik-bintik. Ada ruam-ruam petike di ruam atau petike jadi membedakan ruam atau petike ini, kalau misalnya ruam itu karena gata-gata biasa, biasanya kulit itu kalau dikencangkan hilang. Tetapi kalau DBD itu dikencangkan gimana pun nggak mau hilang dia, karena dia berada lebih dalam di dalam. Karena itu ada tanda dari kebocoran plasma sebetulnya. Dan kalau secara laboratorium, segala dicek tadi, trombositnya juga menurun. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan ternyata DBD ini sangat berbahaya begitu Pak ya, bahkan menyebabkan kematian. Juga lebih berbahaya dari COVID-19 sebetulnya. Karena COVID-19 itu kalau orang kena, asal dia tidak komorbid kan aman saja selama ini. Kalau ini kan tidak menunggu orang punya komorbid atau tidak, kalau dia fatalitasnya lambat tertangani, nah ini bisa menimbulkan kematian. Komplikasi dengan penyakit lain juga Pak? Ya saya rasa komorbidnya ya itulah dari tadi. Kalau COVID kan dia ada komorbid dulu, terus dipacu oleh virus COVID tadi. Oke, baik. Kapan harus ke dokter? Apakah ketika merasakan demam yang tinggi tadi atau? Jadi gini, kita lihat musimnya juga ya. Di saat musim hujan begini, nyamuk banyak, tiba-tiba ada muncul demam mendadak, nggak ada sebab yang lain. Ini harus segera diperhatikan, itu harus diperiksakan. Jangan anggap enteng kalau anak tiba-tiba mendadak demamnya tinggi lagi. Kalau kita kan sekarang pakai ada termometer, apalagi ada termogannya 39 sampai 40 langsung mendadak tinggi sekali. Nah ini curigain aja.
Apalagi kita sampai menemukan ada mimisan, ada bintik-bintik berdarah pada tubuh, ada nyeri ya dan sebagainya, mual muntah. Nah ini harus segera, karena itu tanda sudah dia memasuki grade 1. Oke, lalu ketika terjadi positif DBD ini apakah harus dirawat inap di rumah sakit atau bisa juga melakukan perawatan di rumah? Betul. Ini sesuai dengan evaluasi dari dokter nanti. Ada yang memang disarankan untuk rawat jalan karena mungkin dia dengue biasa, tetapi juga kalau dia sudah ada gejala ke arah misalnya trombositnya rendah, ada resiko nanti terjadi kebocoran plasma, maka harus segera dirawat di rumah sakit sampai terjadi pemulihan. Sebetulnya kan ini juga penyakit autoimun dalam pengertian begini, kalau imunnya baik dan sebagainya juga cepat prognosisnya lebih baik gitu loh. Dan perawatan plasma tadi, jadi kalau ada suatu kebocoran kan bisa ditransfusi plasma dan sebagainya, itu satu-satunya upaya. Jadi hal itu kalau sudah derajat 3-4 tuh tetap harus dirawat betul-betul. Dan jangan lupa DBD ini kadang-kadang fatalitasnya itu pada saat demamnya sudah turun. Jadi orang juga kalau merasa demamnya sudah turun tenang, padahal 5 hari setelah demamnya turun itu bisa menyebabkan DSS aja, dengue shock syndrome tadi. Jadi jangan berpacuan dari turunnya demam saja, tapi harus dibuktikan dari pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Artinya tidak selalu demam begitu Pak ya? Ya pada saat awal kan memang demamnya tinggi, tapi di perjalanan penyakitnya nanti bisa turun demamnya, tetapi itu hati-hati, periksa dulu kalau misalnya terasa dingin di kaki sebagainya, anaknya kesadarannya sudah mulai menurun, walaupun demamnya tidak, itu bukan menunjukkan arah sembuh, tapi berbahaya, bisa adalah gejala dari shock itu. Yang paling benar ternyata langsung diperiksakan ke dokter. Iya, dan dipastikan kan secara laboratorium apakah trombositnya masih tinggi. Kalau trombositnya misalnya masih di atas 100 itu aman, tapi kalau misalnya turun sampai 50 sebagainya, ini yang menyebabkan pendarahan spontan tadi. Oke. Nah tadi kan adanya penurunan trombosit di tubuh, lalu apa yang terjadi Pak apabila tubuh ini mengalami trombositnya turun Pak? Iya, ya tadi saya sebutkan pendarahan spontan. Karena trombosit itu kan semacam zat untuk penjedalan darah ya. Jadi kan kalau misalnya trombositnya rendah, itu otomatis bisa terjadi mimisan ya, bisa epistaxis tadi, kemudian adanya bintik-bintik, kemudian muntah darah bahkan sebagainya. Jadi berbahayanya trombosit turun itulah menjaga itu. Normalnya berapa banyak Pak dalam tubuh? Ya trombosit kan 100.000 pengukurannya, 100.000 ini. Jadi kalau sudah di bawah 100 itu warning bagi penderita DBD gitu. Tapi bisa saja trombosit itu turun untuk penyakit-penyakit yang lain. Ya jadi jangan lupa tidak mesti harus DBD. Tapi kalau pas kebetulan gejalanya udah ngarah DBD dan kebetulan trombositnya turun, nah ini harus waspada. Tapi samakah jumlah trombosit anak-anak dan orang dewasa? Sama saja, ukurannya memang batasnya seperti itu. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita lagi Pak, namun perlu jeda sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan dengan tema kita hari ini, waspada demam berdarah ketika musim penghujan. Melanjutkan perbincangan dengan Pak Taufik mengenai demam berdarah. Sebenarnya kasus DBD di Indonesia saat ini gimana Pak? Ya ini tergantung satu daerah ya. Karena banyak tidaknya kasus itu tergantung bagaimana kepadatan suatu tempat ya, kekumuhannya ya. Kemudian tingkat mobilitas penduduk. Nah kalau daerah tersebut semakin padat, mobilitasnya semakin tinggi, kekumuhannya semakin tinggi, nah itu resiko DBD-nya pasti tinggi juga. Jadi saya bilang relatif di tiap daerah tergantung bagaimana daerah itu bisa menciptakan lingkungannya yang bersih ya, tempat-tempat sarang nyamuknya berkurang, mungkin itu resikonya lebih sedikit dibandingkan daerah-daerah yang kumuh, padat ya, mobilitas tinggi sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi di Tabalong saat ini Pak? Ya alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini kasus DBD semakin mengalami penurunan ya. Bahkan data kami dari Januari sampai hari ini Desember hanya ditemukan 1 kasus ya di Kabupaten Tabalong. Nah pernah terjadi di tahun 2017 itu kita tertinggi di Kalsel sampai 600-an kasusnya. Nah dengan upaya-upaya kita tadi dengan PSN dan sebagainya, nah ini membuktikan efektif.
dan kasus kita termasuk kategori yang terendah di 3 kabupaten kota di Kalsel. Jadi kita itu dari 13 kabupaten kota kita di luar 10 besar. Jadi kita peringkat 11, 12, 13. Lalu adakah upaya atau inovasi dari Dinas Kesehatan sendiri Pak untuk menyadarkan masyarakat mengenai demam berdarah? Iya, jadi kami di samping menghimbau ya kegiatan-kegiatan untuk pemberantasan sarang nyamuk, terutama dengan kegiatan Jumat Bersih. Jadi kalau orang kan biasanya di kecamatan, di instansi atau di RT-RT biasanya melakukan kegiatan Jumat Bersih. Nah ini kami kompilasi dengan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi apa-apa yang berisiko terjadi sarang nyamuk. Itu satu. Yang kedua, inovasi kami adalah dengan memancing masyarakat untuk sadar itu dengan mengadakan lomba kawasan bebas jentik. Jadi suatu daerah akan kita tinjau, kita nilai. Apabila mungkin tidak ditemukan jentik yang terlalu banyak di kawasan tersebut, maka dia bisa juara. Gitu ya. Nah jadi semakin terpacu ya. Bahkan ini sudah kita laksanakan 3 tahun terakhir. Dan ini merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan. Yang lumayan artinya terbukti dari 3 tahun terakhir kasusnya semakin menurun. Ternyata inovasi itu efektif begitu Pak ya Betul. untuk menurunkan kasus DBD di Tabalong. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat di musim penghujan ini Pak untuk menghindari DBD Pak? Iya, jadi pertama kita harus mengerti tadi ya nyamuk Aedes aegypti itu kan suka bertelur di daerah-daerah penampungan air hujan tadi. Jadi bagi kita yang penting nih biasanya ban bekas ya, baik itu ban bekas mobil sebagainya, kan kalau terkena air hujan akan terjadi penampungan di sana. Nah itu bisa terjadi. Yang kedua kaleng-kaleng bekas ya, kemudian tempat-tempat yang nampung, kemudian di pas-pas bunga ya, kemudian di kulkas, dispenser sebagainya, terus tempat minum ternak ya atau hewan piaraan. Nah ini juga harus diperhatikan dan diawasi. Itu yang penting harus dilakukan. Karena nyamuk Aedes aegypti tadi kesenangannya adalah bertelur di air yang jernih tadi, terutama air yang tertampung air hujan. Penggunaan lotion anti nyamuk atau kelambu anti nyamuk juga efektif ya Pak? Jadi di samping kita mengurangi ya tempat-tempat kemungkinan terjadi penampungan dan tempat bertelurnya nyamuk, kita juga harus melihat upaya-upaya untuk mencegah supaya kita jangan tergigit nyamuk. Kan tadi perilakunya nyamuk ini menggigit sepanjang hari oleh nyamuk betina. Nah, nyamuk itu secara naluri ya, dia akan mencium bau keringat manusia. Jadi biasanya tempat-tempat kita naruh baju atau jaket ya, yang memang bekas kena keringat tapi belum dicuci, nah itu suka sekali dia di sana. Nah kemudian juga perilaku-perilaku kalau kita memang daerah kita banyak nyamuk bisa menggunakan lotion anti nyamuk tadi ya. Dan kalau bagi ibu yang suka menanam tanaman hias dan sebagainya, jenis lavender itu sangat ditakuti oleh nyamuk Aedes tadi. Ini juga bagus. Kemudian menggunakan teknik larvasida. Jadi larvasida itu adalah kita misalnya mengira ikan-ikan di kolam-kolam tempat kita itu ikan pemakan jentik tadi. Nah, kemudian cara yang lain adalah membubuhkan bubuk abate ya di setiap penampungan kita. Misalnya tong penampungan air hujan, di bak mandi, tempat penyimpanan air itu kita bubuhkan saja bubuk abate tadi dengan disebut dengan gerakan abatisasi. Ini pasti akan mematikan jentik calon daripada nyamuk kecil sampai dari nyamuk dewasa. Untuk bubuk abate ini diperjualbelikan atau gimana Pak? Sebetulnya masyarakat mungkin bisa dikoordinir ya oleh RT masing-masing, minta saja ke Dinas Kesehatan, gratis. Tidak diperjualbelikan. Kalau memang toh ada yang dijual ya, ada juga mungkin yang menjual ya, tetapi sebetulnya masyarakat tidak perlu membeli. Karena kami menyediakan. Nah, cuman nggak usah perorangan, kelompok mungkin kawasan RT dan sebagainya, Pak kami membutuhkan abate, kan kami berikan. Karena di gudang farmasi kami persediaannya cukup banyak. Oke, baik. Lalu misalkan ada orang yang sudah positif DBD, ada makanan atau minuman yang dianjurkan Pak? Ya memang kalau orang DBD ini terutama diutamakan adalah buah-buahan yang berair ya. Ya minum air juga sangat penting karena tadi mencegah dehidrasi atau kebocoran plasma tadi ya. Ya memang ada sih seperti misalnya jus jambu merah dan sebagainya ya, karena itu katanya sih berdasarkan penelitian bisa meningkatkan kadar trombosit. Tapi jangan lupa yang utama kita adalah
makanan atau buah-buahan yang bersifat cair untuk mengurangi efek-efek kekurangan plasma selama mengalami DBD ini. Dan yang terpenting juga perilaku hidup sehatnya. Betul, Pak, ya tadi mandi 2 kali sehari itu sangat penting. Karena orang yang kurang mandi itu pasti digigit nyamuk, senang nyamuk kan. Ini juga, jadi mandi itu sebetulnya bukan untuk kesehatan saja, tapi mencegah digigit nyamuk juga pada sore hari sebagainya. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya selama musim penghujan ini, Pak? Ya itu tadi, tentu kesadaran ini yang dibutuhkan ya. Bukan semata-mata serahkan aja pemerintah suruh fogging sekompleknya terus dia bilang aman sudah. Ya mungkin sesaat 2-3 hari matian nyamuknya ya setelah dijogi fogging. Tapi saya bilang tadi, satu nyamuk bertelur 400-600 biji. Itu tunggu saja nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi kan tidak efektif dilakukan fogging. Yang efektif itu adalah kita melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Hilangkanlah semua tempat yang berpotensi tertampung air hujan dan di situ tempat bertelurnya nyamuk. Itu yang paling penting. Kemudian lakukanlah pemberian bubuk abate pada tempat yang memang sengaja kita menampung, ya, berarti bak mandi, ya, tempat air minum sebagainya. Dan jangan lupa tadi jaga kesehatan ya, tingkatkan daya tahan tubuh ya selama hujan ini, dan tentu saja kebersihan diri maupun lingkungan itu sangat penting sehingga kita berharap Tabalong atau lingkungan sekitar kita tidak terpapar. Dan ini kami menggunakan waktu lomba kawasan bebas jentik, alhamdulillah pesertanya semakin meningkat. Terakhir tadi hampir 40 kawasan ya yang jadi peserta, dari 17 meningkat jadi 20 sekian, dan terakhir sudah hampir 40 kawasan ikut lomba. Dan ini akan kami lakukan terus setiap tahunnya. Itu setiap desa, Pak? Ada kategori desa, ada pemukiman di kota, seperti komplek dan sebagainya. Dan alhamdulillah, dan kita kemarin memberikan hadiah uang ya sebagai motivasi untuk mereka untuk membenahi tempatnya sebagainya. Sebetulnya bukan masalah uangnya, tetapi menjamin bahwa kawasan tempat dia itu aman dari DBD. Dan ini berbanding lurus dengan kasusnya. Iya. Jadi kalau kawasan itu memang tidak dijaga dengan betul, kasusnya pasti meningkat. Nah inilah dibutuhkan kesadaran kita bersama. Kesadarannya artinya gitu, jangan biarkan kita beternak nyamuk secara tidak sengaja di lingkungan kita karena kemalasan atau ketidaktahuan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas informasi yang diberikan pada hari ini. Semoga tentunya masyarakat juga dapat melakukan PHBS begitu Pak ya, agar terhindar dari serangan DBD. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Novarianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.